Hai, ketemu lagi bersama aku Raka Jana. Jadi di video kali ini aku akan menggambar lagi di media digital. Masih sama seperti sebelumnya, aku akan menggambar di iPad Pro 2018 dan juga menggunakan Apple Pencil sebagai medianya. Untuk aplikasi masih sama aku menggunakan Procreate. Walaupun tadi aku sempat baca beberapa teman-teman yang komen di video terbaru aku, katanya pengen biar aku gambar menggunakan aplikasi Autodesk. Oke, untuk next video aku akan menggambar di aplikasi tersebut. Dan sebelum lanjut untuk menggambar, jangan lupa untuk subscribe channel ini, bantu aku untuk mengembangkan channel ini. Dan jika kalian rasa bermanfaat, jangan lupa untuk di-share. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang memang sedang mencari informasi yang berkaitan tentang dunia ilustrasi ataupun graphic design agar mendapatkan manfaat dari konten ini. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi ketika aku upload video baru. So, kita akan langsung ke media gambarnya. Nah, sekarang aku udah buka aplikasinya. Seperti biasa, untuk ukuran pixelnya aku menggunakan 5400 dikali 4500 pixel dengan resolusi 300 dpi. Dan untuk objek gambarnya sendiri sih sebenarnya aku nggak mempersiapkan secara khusus ya. Jadi yang terpikir cuma aku pengen gambar objeknya itu, objek utamanya adalah wanita. Terus untuk teknik gambarnya aku akan menggunakan Smooth Tool. Jadi kita akan langsung sketch aja, buka layar baru, kemudian drawing assist karena kita akan menggambar dengan efek simetri. Untuk brush aku menggunakan ink blade untuk sketsa. Jadi di sini aku nggak akan membuat gambarnya itu berwarna. Jadi hanya sekedar warna grey seperti ini. Jadi aku sempat konsultasi juga dengan beberapa teman di studio di HNS. Jadi untuk konten ini akan aku beri nama gambar bercerita. Jadi di mana aku akan menggambar sambil bercerita juga tentang itu teknik gambar yang aku gunakan, entah itu pengalaman aku atau kegiatan aku menjadi seorang ilustrator. Jadi bisa dibilang ini gambar sambil curhat juga. Jadi mungkin akan menjadi konten yang paling sering aku upload. Di luar juga nanti akan ada konten review juga. Oh ya, kalian juga bisa mengirimkan karya kalian di Instagram aku @rakajana untuk misalnya mau ada yang pengen share tentang hasil karyanya seperti apa. Nanti aku akan coba memberikan feedbacknya seperti apa agar nanti kita juga sama-sama berkembang dalam hal karya. Kita balik ke gambarnya. Jadi aku kepikiran di sini untuk membuat topeng rangda, tapi nggak yang full ya. Ini hanya setengah saja topengnya. Mungkin nanti di bagian atas akan aku buat yang memakai topeng ini adalah wanita. Sekarang kita akan ke bagian mata. Jadi ada beberapa teman juga yang sering bertanya di Instagram untuk bagaimana sih caranya mengimprove skill gambar kita. Kalau menurutku sih yang memang sering aku lakukan selama ini adalah kita harus sering menambah jam terbang kita atau jam gambar kita. Misalnya dengan cara latihan membuat sketsa. Kita bisa membuatkan program untuk diri kita sendiri. Misalnya contoh yang aku lakukan dulu ketika pertama kali aku kuliah, aku lihat beberapa teman aku yang memang dia tamatan dari sekolah seni, itu level gambarnya udah jauh banget di atas aku.
yang kebetulan dulu aku tamatan SMA biasa, jadi memang secara formal tidak mengenyam pendidikan tentang seni ya, seperti teman-teman yang aku bilang tadi. Jadi aku membuat program untuk meningkatkan skillku, di mana aku sehari harus membuat sketsa itu paling enggak 10 sampai 20 gambar. Itu tujuannya agar skill gambarku semakin terasa. Nah, nanti kalian juga bisa menerapkan itu, tapi nggak harus sketsa sebanyak itu ya. Kalian juga bisa untuk mengejar konsistensinya dulu, bisa sehari paling enggak ya udah membuat satu sketsa dulu. Nanti pelan-pelan ditambah seiring kalau memang kalian sudah mendapatkan feel gambarnya itu. Karena yang terpenting adalah kalian harus membuat diri kalian benar-benar nyaman dulu terhadap apa yang kalian lakukan ya. Karena percuma belum apa-apa kalian langsung ngegas misalnya menggambar banyak, yang jadinya malah bosan, dan menggambar itu jadinya malah tidak menyenangkan. Jadi aku menggambar itu kurang lebih sudah 10 tahun ya, maksudnya menekuni dunia gambar itu dari tahun 2010. Dan sekarang aku juga udah punya studio desain sendiri, namanya HNS. Itu ada di daerah Desa Kamasiring di Gianyar, dimana studio yang kubangun, yang kubuat itu mempunyai 8 staff yang berfokus pada bidang ilustrasi, kemudian ada graphic design, ada juga animasi juga, dan selain juga bidang jasa, aku juga punya tempat produksi khusus untuk membuat t-shirt, hoodie, kemeja. Itu namanya Mighty's T-shirt Factory. Dan dalam waktu dekat ini aku akan juga melaunching tempat kursus desain. Sementara ini tempatnya sedang dibangun. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu. Karena memang selain hobi gambar, aku juga senang banget sharing. Aku sering memberikan seminar juga, workshop juga di kampus-kampus. Dan memang aku punya tujuan atau cita-cita, selain memang studio yang sudah terwujud, aku pengen punya sebuah lembaga pendidikan yang berfokus di bidang seni. Sementara ini nanti bentuknya itu hanya kursus yang mungkin kedepannya kalau memang berkembang itu bisa menjadi sebuah kampus ya. Doakan saja. Oke, kita langsung balik ke tema gambarnya. Di sini aku masih menggunakan untuk tema gambar sendiri masih berhubungan tentang Bali, karena memang karya-karyaku itu inspirasi terbesarnya adalah budaya Bali dan Indonesia. Tetapi selama ini aku hampir jarang banget menggambar sesuatu yang memang secara konsep itu apa ya, bisa dibilang yang terlalu polos ya. Pasti aku akan mencoba mengimprove dari yang sudah ada, aku kembangkan ke dalam ide yang aku punya. Misalnya contoh seperti gambar yang aku buat ini, kalau dari ide sebenarnya ini terinspirasi dari beberapa karya yang ada di Jepang. Ada geisha misalnya, kemudian dia menggunakan topeng hanya. Nah sekarang aku pengen membuat juga di versi Balinya. Jadi ini misalnya ada penari Bali, dia menggunakan topeng rangda seperti itu. Untuk mahkotanya,
By the way, buat kalian yang sedang nonton, jangan lupa untuk request juga kita enaknya bahas apa sambil menggambar di konten selanjutnya. Nah, sekarang aku akan coba menggunakan Smooth Tool. Seperti yang aku bilang sebelumnya, aku akan menggunakan teknik yang berbeda sekarang di gambarku. Kalau sebelumnya aku lebih sering menggunakan teknik garis, sekarang aku menggunakan Smooth Tool agar efeknya seperti painting ya, seperti kita menggunakan cat minyak. Ini sudah mulai terlihat hasilnya. Dulu aku sering banget menggunakan Smooth Tool ini, bahkan di media analog juga seperti kertas. Aku dulu sebelum benar-benar 100% beralih ke digital, itu aku menggambar di kertas. Kemudian untuk smoothnya sendiri aku menggunakan pensil kertas. Mungkin ada yang di antara kalian yang tahu, atau yang paling sering orang-orang pakai itu adalah cotton bud atau pembersih telinga. Itu juga bisa digunakan untuk memberikan efek seperti ini. Sudah mulai terlihat seperti lukisan hasilnya. Kalian juga sebagai pemula harus rajin-rajin explore tentang teknik-teknik gambar juga, karena itu akan menambah apa ya secara teknis itu akan menambah nilai juga pada karya-karya. Jadi ada banyak style yang bisa kalian explore dulu. Jadi kembali ke cerita studio, tentang HNS Studio yang aku punya. Jadi HNS Studio itu aku rintis dari tahun 2015. Jadi ketika aku kuliah, aku sudah mulai membangun fondasi untuk studio ini dengan membuat sistemnya seperti apa, kemudian nanti proses kerjanya seperti apa, orang-orangnya siapa, itu sudah dari 2015. Dulu lokasi studio ini ada di daerah Denpasar.
Dan semenjak 2019 itu kita pindah ke daerah Gianyar, ke daerah Tampak Siring, karena kebetulan juga semua staf yang ada di HNS itu berasal dari Gianyar, berasal dari daerah Gianyar. Kami juga di HNS juga menerima kalau ada ada teman-teman yang pengen magang, itu tinggal dikirim aja portfolionya ke email HNS. Kami selama ini memang sudah sering menerima anak magang. Ya kita juga di HNS pengen bersumbangsi juga lah untuk teman-teman yang memang pengen belajar, agar nantinya secara ekosistem juga industri kreatif semakin maju, semakin positif arahnya. Dan kita juga bantu untuk ajarkan, selain membuat gambar, di mana sih atau bagaimana sih cara kita menjual sebuah karya agar nantinya memang bisa digunakan sebagai pegangan itu. Di era sekarang itu benar-benar apa ya, kalau untuk menjual karya ya dibandingkan dulu itu sekarang jauh lebih gampang, sangat jauh lebih gampang. Kemudian dari segi alat juga itu juga sangat mendukung. Kita bisa jualan di berbagai macam platform, itu ada banyak platform. Mungkin nanti kita akan buatkan satu video yang khusus membahas itu kali ya, yang membahas tempat berjualan kali ya. Secara alat gambar sekarang juga udah banyak banget variannya. Alat gambar digital memang yang mendukung kinerja kita. Kalau dulu proses gambar yang aku lakukan itu adalah di awal aku menggambar di komputer, aku menggambar di kertas, kemudian aku scan di komputer. Itu pun dulu sebelum ada alat gambar aku ngerjain order itu di warnet dulu. Jadi prosesnya dari kertas, kemudian di scan, kemudian diedit. Dulu sih aku pakai Corel. Jadi beda dengan sekarang, kita udah bisa langsung gambar seperti ini di iPad. Jadi jauh lebih praktis.
Jadi aku masih berfokus di bagian topengnya, karena di bagian topeng ini lumayan ada beberapa detailnya juga. Untuk informasi, untuk topeng Rangda sendiri itu adalah, atau karakter Rangda sendiri itu menjadi salah satu ikon yang paling ikonik selain memang eh, Barong yang ada di Bali. Mungkin kalian ketika ke Bali akan sangat apa ya, sering bertemu dengan topeng ini. Bahkan di bandara setauku itu ada ya, ada Barong juga, ada Rangda juga yang dipajang di Bandara Ngurah Rai. Mungkin kita naikkan streamline-nya agar garisnya juga sedikit lebih solid. Jadi nanti rencana bagian yang aku dusel itu hanya di bagian tengah aja, di bagian fokus bagian wajah. Jadi untuk di bagian luarnya akan hanya menggunakan garis. Tambahkan beberapa ornamen di sini.
Jadi yang penting juga buat kalian yang memang baru akan atau sedang apa ya, sedang mulai untuk menjadi ilustrator, hasil latihan dari sketsanya bisa kalian simpan, isi tanggal juga agar kalian tahu perkembangan gambar atau latihan yang kalian buat itu seperti apa. Diisi tanda tangan, kemudian diisi tanggal juga. Sketsa atau hasil latihan yang aku gambar dulu sampai sekarang itu masih aku simpan dengan baik. Aku tahu perkembangannya seperti apa, jadi itu akan menjadi bahan evaluasi juga untuk kedepannya. Di bagian lidah kita tambahin beberapa motif juga. Ini bisa dibilang untuk hiasannya ini lebih ke arah dekoratif ya, karena jauh banget dari pakem asli dari topengnya. Di sini aku benar-benar coba improve dengan apa ya, dengan sesuatu yang aku pengen, jadi nggak sesuai pakem asli dari topengnya itu sendiri. Aku secara pribadi aku pengen ngembangin dari apa yang sudah ada, sehingga akan muncul sesuatu yang memang lebih fresh secara visual. Jadi ini hitungannya sebenarnya masih gambar yang benar-benar kasar ya, masih semi sketsa. Jadi ini sebenarnya masih bisa ditambahin banyak detail, aksen, tapi rasanya ini akan aku udahi untuk menggambarnya. Paling untuk final touch-nya, untuk sentuhan terakhirnya, aku akan tambahin beberapa highlight sedikit. Akan pilih warna putih, kemudian aku buka layer baru juga, drawing assist. Dan akan kita tambahkan di bagian mata sehingga dia akan lebih terlihat lebih hidup.
kalian lihat. Punya peranan yang sangat penting sekali, sebuah highlight. Nah, aku rasa ini udah cukup untuk gambarnya. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk komen juga, enaknya kita bahas topik apa di video selanjutnya. Dan sekali lagi jangan lupa di subscribe, kemudian di share juga, nyalakan notifikasinya. Dan akhir kata, Rakajana signing out. See you in next video. Bye.